فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwan pembahasan muqaddimah dan tanbihat dari kitab Muyassar fi Ilmil Mawarith ini. Yang padanya mengingatkan kita tentang adab-adab penting bagi penuntut ilmu. Yang pertamanya apa kemarin dalam tanbih hendak yang dikri? Mengikhlaskan niat, itu paling pokok. Bahkan ini sebab di antara sebab terpenting untuk seorang bisa paham. Kalau seorang mendapati hal-hal yang sulit, akan ikhlaskan niatmu dalam belajar, insyaallah Allah akan bukakan. Allah akan bukakan pemahaman. Kemudian yang kedua apa? Abdurrahman Aceh. Berkesinambungan dalam belajar, berusaha jangan sampai putus, jangan sampai bolong-bolong dalam belajar. Nah, ketika ada yang tidak paham, tanya. Jangan tidak paham dibiarkan bolong, dibiarkan kita tidak memahami begitu saja. Ini keliru dalam metode belajar. Yang ketiga apa? Raga. Baik, kalau hadir di majelis itu hadir secara keseluruhannya, jiwa dan raga. Nah, baik. Jadi harus ada jiwa dan raga semuanya. Jangan cuma apa raganya saja, jiwanya tidak ada. Baik. Yang keempat, hendaknya Jabir. Yaitu untuk betul-betul bisa dapat faedah, hendaknya memperhatikan 4 langkah dalam belajar. Ini sangat bermanfaat, akhwan. Pertama apa? Baca dulu untuk persiapan. Yang kedua, tulis perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang belum paham, yang rancu, untuk bisa ditanyakan nanti ketika ada kesempatan. Yang ketiga, murajaah. Baik, pelajaran yang telah disampaikan. Kemudian yang keempat, munaqasyah. Itu berupaya untuk berdialog, membicarakan tentang apa? Pelajaran tersebut. Dalilnya apa? Saling menanya satu sama lain, saling bertanya. Nah, kemudian kemarin kita mengambil yang kelima. Apa itu yang kelima, Akbar? Nah, sabar dalam menghadapi pahitnya belajar. Baik, intinya ini sabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam memahami, harus sabar. Tidak akan bisa mencapai kemuliaan tanpa kesabaran. Semua yang bernilai tinggi semakin sulit untuk didapat, semakin dituntut kesabaran yang besar. Sekarang kita lanjutkan, akhwan. Tanbih yang keenam, ijlalul mudarrisi wa ihtiramuhu wa haibatuh. Yaitu menghormati guru dan memuliakannya, serta menjaga kewibawaannya. Dan ini penting, akhwan. Cuman ahli sunnati wal jamaah membimbingkan para talabatul ilm dalam memuliakan mudarris, memuliakan guru, memuliakan ustadz, memuliakan syekh, memuliakan ulama. Itu pemuliaan yang syar'i, tidak melampaui batas padanya, sebagaimana yang ada pada kaum sufi.
sampai harus membungkuk-bungkuk, sampai jalan ngesot, sampai cium kaki, merunduk dan seterusnya. Ini tidak perlu. Kenapa? Karena semua itu tidak dibimbingkan oleh Nabi dan tidak dicontohkan oleh para sahabat ketika mereka memuliakan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bentuk pemuliaannya bagaimana? Ya, pemuliaan yang syar'i. Pemuliaan yang syar'i dengan mentaati, dengan memenuhi bimbingan-bimbingannya, arahan-arahannya, tidak menghinakan baik di hadapan maupun di belakang, menjaga muruahnya, menjaga kehormatannya, membela dari penghinaan dan seterusnya. Qala faqad sami'na min ba'di syuyukhina hafizahumullahu ta'ala an qalu anna at-taliba idza lam yujilla mu'allimahu wa la yuqaddirahu atau wa lam yuqaddirhu idza lam yujilla mu'allimahu wa lam yuqwala yuqtayyib. Di sini pakai la ya. Boleh untuk mulghah kemudian ataf ke lam wa lam yuqaddirhu wala yuqaddirhu falaysa bitalibil ilmi. Saya ulangi, anna taliba idza lam yujilla muallimahu wala yuqaddirhu falaysa bitalibil ilmi. Sesungguhnya penuntut ilmu jika tidak memuliakan gurunya dan tidak menghormatinya, maka bukanlah penuntut ilmu. Dan ini adab yang penting untuk setiap penuntut ilmu untuk berhias dengannya, demi bisa mendapatkan ilmu dan keberkahan pada ilmunya. Karena kita menuntut ilmu agama bukannya sekedar yang penting tahu. Di antara rahasia kenapa ilmu itu disebut warisan, ilmu agama ini disebut warisan. Nah, bukan pemberian, bukan hibah, bukan hadiah. Nah, tapi Allah sebut atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan warisan. Innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma. Para nabi mewariskan ilmu. Ilmu itu warisan. Kenapa? Pertama, untuk menunjukkan bahwa harus ada keterkaitan antara yang memberikan warisan dan yang menerima warisan. Apa ada warisan diberikan kepada tetangga yang tidak ada hubungannya? Tidak ada. Warisan itu harus ada jalurnya. Demikian pula ilmu, harus ada ikatan kita dengan guru-guru kita, ngikat. Jangan kemudian setelah kita tidak belajar dengannya seakan-akan sudah tidak ada hubungan. Kita semuanya diikat dengan ikatan. Kita dengan guru kita, guru kita dengan guru sebelumnya, terus nyambung. Nah, itu rantai ilmu. Nah, sehingga hendaknya dijaga sisi tamjil wa takdir, pemuliaan, penghormatan. Nah, juga mahabbah. Namanya orang ingin mewariskan sesuatu ketika ketika padanya mahabbah, saling cinta mencintai, akan akan tercapai keberkahan. Tapi kalau seandainya orang yang mau mewariskan ini sebenarnya tidak ridha, kata ini diwarisi oleh si fulan anaknya yang durhaka, ini tidak akan ada keberkahan padanya. Baik. Kemudian tanbih yang ketujuh, al-iltizamu bi qawaidi hadzal kitab wa qawaiduhu fi ma yali. Yang ketujuh, untuk menetapi kaidah-kaidah kitab ini. Dan kaidah-kaidahnya adalah sebagai berikut. Pertama, hifdzut ta'arifi wa syuruti wa ghairi dzalika mimma yanbaghi 'ala thalibi hifdzuh. Yang pertama, menghafal pengertian-pengertian. Ini penting. Kenapa? Karena dengan menghafal pengertian kita akan paham.
akan kenal. Karena langkah awal untuk kita bisa paham harus kenal dulu. Tidak akan paham kalau tidak kenal. Ta'arif itu adalah pengenalan. Kemudian hafalkan syarat-syarat dan yang lainnya dari hal-hal yang seyogyanya penuntut ilmu menghafalnya. Yang kedua at-tarkizu jayyidan ala kaifiyatil amali wa ittiba'i tariqatil kitabi wa uslubih. Konsentrasi yang bagus pada bagaimana mengerjakan suatu masail nanti kaifiyatul amal, yaitu bagaimana mengerjakan, bagaimana mengurai suatu kasus dalam kasus pembagian waris. Kemudian mengikuti metode kitab hatta yashula 'alaika fahmah atau hatta yashula 'alaika fahmuhu bi'idznillah ta'ala, sehingga mudah atasmu memahaminya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang kedua maksudnya apa? Kita harus konsentrasi terhadap apa yang menjadi isi kitab ini, dan kita ikuti langkah-langkah yang ada serta metode dalam kitab ini sehingga bisa mudah memahami dengan izin Allah tentunya. Yang ketiga, ma lam tafhamhu minad darsi fahawil al-iktara min qiraatihi miraran wa tikraran. Perkara yang kau tidak paham dari pelajaran ini, maka usahakan, hawil, perbanyak untuk membacanya. Yang tidak paham, ya usahakan untuk apa? Perbanyak membacanya, diulang-ulang berkali-kali. Kemudian juga wasu'ali anhu, dan bertanya tentangnya. Wa idza 'alima Allahu ta'ala minka sidqan fala tadri illa wa qad fataha Allahu 'alaika fi dzalikal iskali fatafhamu. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala tahu darimu itu kejujuran, memang engkau ingin belajar, ingin paham, maka tanpa engkau ketahui, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala bukakan atasmu perkara yang tadinya engkau rancu dan engkau tidak paham sehingga bisa menjadi paham. Ini maksud kalimat terakhir, dan ini penting. Kejujuran kita akhwan dalam belajar penting. Ikhlasun niyah dalam belajar penting, karena itu sebab dibukakannya pemahaman. Pemahaman yang benar, bukan pemahaman sekedar tahu. Baik. Dalam ilmu agama akhwan, bukan hanya kecerdasan saja yang menjadi patokan, tapi bahkan lebih kuat untuk seseorang membutuhkan ikhlasun niyah wa sidqun niyah, ikhlas dan jujur dalam niatan. Yang keempat, ma lam tafham fi hadzal darsi aidan qad yamunnu Allah ta'ala 'alaika bi darsin akhar marratan ukhra fatafhamuhu bi idznillah ta'ala. Apa yang kau tidak pahami dalam pelajaran ini juga terkadang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan atasmu pelajaran yang lain di waktu yang lain sehingga engkau bisa memahaminya biidznillah. Ini juga seorang ketika tidak paham akhwan, ulangi lagi. Apalagi ilmu-ilmu alat, nahwu, sharaf, ulangi sampai betul-betul paham. Jangan cuma sekedar sudah pernah. Kalau sudah pernah, harusnya sudah bisa ngajar kalau belum paham. Ini kaidah akhwan dalam ilmu alat. Engkau sudah mempelajari ilmu jurumiyah, mutamimah dan seterusnya. Kalau belum mampu mengajari, ulangi. Baik. Engkau paham berarti harus engkau bisa mengajar. Kalau engkau belum bisa mengajarkan, berarti harus diulangi belajar. Ini dalam ilmu alat. Dan bahkan jadikan itu kaidah kita dalam belajar pada semua cabang ilmu. Sehingga tahu kalau orang
dorongannya tadi yang penting paham, akhirnya ada murajaah. Ketika diupayakan untuk mengungkapkan apa yang dipahami tidak bisa. Ditanya paham, bagaimana? Diam. Nah, ini tidak bisa. Paham harus bisa mengungkapkan. Kemudian juga bisa menjelaskan. Nah, itu target. Kalau antum sedang belajar punya target seperti itu, biidznillah akan ada hasilnya. Dan itu juga dorongan apa? Makanya antum yang sudah pernah mencoba mengajari, itu biidznillah akan ada faedah besar ketika belajar lebih mendalam lagi. Oh, aku di sini yang belum atau kurang ini dan seterusnya. Dia bisa mengecek dirinya, hal-hal yang butuh dikuatkan. Apalagi yang pernah terjun dalam dakwah menghadapi banyak pertanyaan, dia akan semakin konsentrasi pada hal-hal yang pertanyaan manusia banyak diarahkan padanya. Qala hadhihi ba'du tanbihat allati arju Allah ta'ala an yanfa'ani wa iyyaka biha wallahu al-muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Ini sebagian tanbihat yang aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemanfaatan kepadaku dan kepadamu dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala lah semata pemberi taufik dan pemberi hidayah kepada jalan yang lurus. Baik, ini ibarat tanbih dan catatan serta mengingatkan kita tentang adab pokok dalam belajar secara ringkas. Kita masuk akhwan mabadi'ul ulum. Qala Muhammad ibn Ali As-Sabban rahimahullahu ta'ala, inna mabadi kulla fannin asyarah. Harusnya inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma ath-thamarah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailun wal ba'du bil ba'di iktafa. Di sini karena darurah syi'riyah maka ditanwin. Wa man daral jami'a hazas syarafa. Ini yang diungkapkan dengan mabadi'ul ulum. Maksudnya apa? Permulaan pada setiap kita mau belajar hendaknya tahu 10 perkara ini, akhwan. Nah, ketika kita memulai belajar suatu cabang ilmu hendaknya tahu 10 perkara ini. Ya. Sebagai pembahasan dasar, pembahasan pokok setiap cabang ilmu itu ada 10. Yang pertama al-haddu, yaitu pengertian. Wal maudu', pokok pembahasan. Tsumma tsamarah, kemudian buah kita belajar apa? Nisbah ilmu itu kepada apa? Apa ilmu dunia, ilmu matematika, fisika, geografi atau apa? Wa fadluhu, keutamaannya apa? Wal wadi'u, siapa yang meletakkan kaidah-kaidah ilmu tersebut? Wal ismu, kemudian nama ilmu itu apa? Al istimdad, yaitu sumber rujukan ilmu itu dari mana? Kemudian hukmu syari', hukum syariat tentang ilmu itu apa? Masail, kemudian tahu masail dalam ilmu itu apa saja. Kemudian sebagiannya dengan sebagian yang lain cukup. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Wa man daral jami'a hadza syarafa. Sebagian, seandainya seorang mengetahui sebagiannya, cukup. Tapi siapa yang mengetahui keseluruhannya, wa man dara ay alima, yang tahu keseluruhannya, hadza syarafa, maka dia telah mendapatkan keutamaan. Kenapa? Karena lebih banyak ilmu yang dia pahami. Baik, secara ringkas kita baca mabadi ini. Al-haddu huwa ta'rif. Ya. Batasan maksudnya adalah pengertian. Apa pengertian ilmu ini? Ilmu mawarid. Ta'rifuhu ma'rifatu man yarithu wa man la yarithu wa ma miqdaru kulli warithin.
Jadi ilmu faraid atau juga dikenal ilmu mawaris, ilmu warisan dalam bahasa kita, adalah mengetahui man yarithu wa man la yarith, siapa yang bisa mewarisi dan yang tidak mewarisi. Wa ma miqdaru kulli warithin, dan berapa kadar setiap orang yang mewarisi itu yang akan dia dapat. Berarti inti dari ilmu ini adalah ilmu yang mempelajari apa? Tentang orang-orang yang bisa mewarisi dan yang tidak mewarisi, dan kadar masing-masing yang mewarisi itu berapa. Itu yang kita akan bahas nanti dalam kitab kita ini, ikhwan. Maudu'uhu ilmu tarikat wa yuqalu ilmu faraid. Pokok pembahasannya adalah apa? Ilmu tentang tarikat, yaitu apa? Harta peninggalan orang yang mati. Ya, kita bahas harta peninggalan orang mati. Dan juga dinamakan ilmu faraid. Kenapa dinamakan ilmu faraid? Karena faraid bentuk jamak dari fariidah, bermakna takdir, penetapan, pembagian. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat fariidatan minallah, ini pembagian yang ditetapkan oleh Allah. Makanya kemudian ilmu ini lebih dikenal dengan ilmu faraid. Samaratuh, buah sekarang. Untuk apa belajar ilmu faraid ini? Buahnya isalul huquq ila ahliha, untuk bisa menyampaikan hak-hak kepada pemiliknya, sehingga tidak terjatuh dalam kezaliman. Nisbatuhu, nisbah ilmu ini mansubun ilal kitabi wa sunnati wa ulumi syariah. Ilmu ini dinisbahkan kepada Alkitab dan sunnah serta ilmu syariat. Jadi ini bukan ilmu dunia, bukan ilmu matematika belaka, kawan, tapi ini ilmu syariat. Sehingga punya keutamaan tidak? Punya keutamaan. Makanya fadluhu, keutamaan ilmu ini apa? Laisa hunaka dalilun minal kitabi wa sunnati yadullu ala fadli. Tidak didapati di sana dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah yang menunjukkan keutamaan ilmu ini secara khusus, bahwasanya kalau belajar faraid demikian tidak. Walakinnahu dakhala tahta ulumi syariah, kan tapi ilmu ini masuk di bawah cakupan ilmu syariat, dan itu jelas keutamaan besar. Wa yakfihi syarafan wa fadlan anna Allah Ta'ala dzakarahu fi kitabih, dan cukup sebagai bentuk kemuliaan dan keutamaan ilmu ini di mana Allah menyebutkan hal itu di dalam Al-Qur'an, yaitu menyebutkan pembagian warisan di dalam Al-Qur'an. Ini cukup untuk menunjukkan keutamaannya. Kenapa? Karena Allah lah yang menjelaskannya secara langsung di dalam Al-Qur'an. Wa huwa alladzi tawalla qismatahu wa ta'yina furudahu wa ta'yina furudihi. Di sini kurangnya, ikhwan. Karena kalau tawalla qismatahu, kemudian kalau mau diatafkan ke tawalla berarti wa'ayyana furudahu. Tapi kalau mau dijadikan isim ini juga apa? Dari ayyana yu'ayyinu ta'yin. Tawalla qismatahu wa tawalla ta'yina furudih. Nah, dan ini lebih mudah memperbaikinya dengan menambah titik 2 di tengah-tengah itu. Jadi ta'yin. Wa huwa alladzi tawalla qismatahu wa ta'yina furudihi. Wa lam yatruk dzalika la li nabiyyin mursalin wa la li malakin muqarrabin. Dan Allah lah yang telah bertanggung jawab secara langsung mengatur pembagiannya dan mengatur penetapan bagiannya. Jadi yang bagi Allah, yang menetapkan kadarnya siapa? Allah juga. Ini sepertiga, ini 1/6, itu setengah, sisanya untuk ini dan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan. Dan Allah tidak
tinggalkan penjelasan hal tersebut kepada seorang nabi pun yang diutus maupun malaikat yang dekat. Tapi Allah sendiri yang menetapkan kadar dan pembagiannya. Ini cukup untuk menunjukkan keutamaan ilmu faraid. Wadi'uhu, siapa yang meletakkan kaidah-kaidah ilmu ini? Al-wadi'u lahu huwallahu ta'ala haitsu iftaradahu fi kitabih. Yang meletakkan dasar-dasar ilmu ini, kaidah-kaidahnya adalah Allah sendiri, di mana Allah telah menetapkan pembagiannya di dalam kitabnya. Makanya kawan, di antara hal penting ketika kita belajar ilmu warisan untuk menghafal ayat di surat An-Nisa yang berkaitan dengan warisan, itu sangat penting. Sangat membantu kita untuk menghafal ayat di surat An-Nisa, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, dan seterusnya serta beberapa ayat yang lain berkaitan dengan kalalah. Hanya beberapa ayat di dalam Al-Quran, cuman memang butuh jeli karena apa? Di situ pembagian dengan kadar yang detail dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah dengan kita mengambil pembahasan demi pembahasan akan kita pahami biiznillah. Ismuhu, nama ilmu ini apa? Ilmul mawarith. Ilmu ini ilmu mawarith. Ilmu berkaitan dengan pembagian warisan. Wa ilmu tarikat, juga ilmu yang berkaitan dengan harta peninggalan orang yang mati. Juga dinamakan ilmu faraid, ini lebih masyhur. Ilmu faraid. Kenapa? Karena ilmu mempelajari pembagian yang ditetapkan oleh Allah terkait apa? Pembagian harta peninggalan orang yang mati. Wa kulluha tadullu ala syai'in wahid, dan semuanya menunjukkan pada sesuatu yang satu, yaitu ilmu yang kita pelajari ini. Istimdaduh, sumber rujukan ilmu ini apa? Hadzal ilmu mustamaddun min kitabillahi wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini merujuknya ke mana? Rujukannya dari kitab dan sunnah. Dalil-dalil dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Sehingga apa? Butuh untuk kita betul-betul mengilmuinya. Terlebih lagi ikhwan, ini termasuk ilmu yang awal-awal dicabut dan sangat sedikit dari kaum muslimin yang memahaminya. Hukmuhu, hukumnya fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Hukum mempelajari ilmu ini adalah fardu kifayah. Apabila sebagian telah menunaikannya maka gugur dari yang lain. Berarti ikhwan, duduknya kita untuk mempelajari ilmu ini sebagai sebab gugurnya apa? Dosa-dosa dari kaum muslimin. Maka siapa saja yang mereka menunaikan fardu kifayah sebenarnya memiliki jasa yang besar kepada apa? Saudara-saudaranya yang lain kaum muslimin. Maka ini jelas menunjukkan keutamaan ilmu ini untuk kita belajar dengan ikhlas, karena ini fardu kifayah, bukan perkara yang remeh, tapi perkara yang besar. Faqad yakunu fardha 'ainin idza lam yakun hunaka ahadun fi baladin ma Waqad yakunu fardhu ain, dan terkadang ilmu ini bisa menjadi fardhu ain. Kapan itu, akhwan? Idza lam yakun hunaka ahadun, apabila tidak ada di sana seorang pun, fi baladin ma, di negeri mana saja. Fi baladin ma. Ini salah satu jenis ma yang dulu kita pelajari dalam Muwassilut Thullab. Lam ya'lamhu. Nah, idza lam yakun hunaka ahadun fi baladin
dalamnya di sini ini iskal. Harusnya idza lam yakun hunaka ahadun fi baladin ma ya'lamuh fa yata'ayyanu ta'allumuhu 'alaihim fa idza ta'allamahu ahaduhum saqata 'anil baqin. Maksudnya apa? Menjadi fardu ain apabila tidak ada di sana seorang pun di suatu negeri tertentu yang mengetahuinya. Paham? Makanya lamnya di sini kelebihan apa? Tayyib. Idza lam yakun hunaka ahadun fi baladin ma ya'lamuh. Bisa menjadi fardu ain apabila tidak ada di sana seorang pun di suatu negeri yang mengetahuinya. Paham? Kalau tidak ada yang tahu berarti wajib atas kita untuk belajar. Fa yata'ayyanu ta'allumuhu 'alaihim, sehingga wajib fardu ain atas mereka untuk melajarinya. Dan bisa saja kawan, ini atas kita juga menjadi fardu ain. Kenapa? Karena siapa yang mempelajari ilmu mawaris saja? Sangat sedikit. Nah, fa idza ta'allamahu ahaduhum saqata 'anil baqin, apabila mempelajarinya salah seorang di antara mereka maka gugurlah dosa dari kaum muslimin yang lain. Masailu sekarang, masail dalam ilmu ini, masailu hadzal fan katsira. Masail yang dibahas dalam cabang ilmu ini banyak. Faminhal mukhtasar wa minhal mulakhas wa minhal mutawwal. Di antaranya ada yang secara ringkas, ada yang berupa kesimpulan-kesimpulan, ada yang panjang lebar. Wa hadhihi risalatu mukhtasaratun wa ibaratun anil madkhali ila hadzal fan. Dan risalah ini adalah sesuatu yang ringkas, ibarat dari madkhal. Ungkapan sebagai pintu masuk untuk bisa masuk ke cabang ilmu faraid ini, untuk kita bisa tahu. Nah, namanya madkhal adalah pintu masuk. Jadi untuk betul-betul masuk ke dalamnya ya akan butuh belajar kitab-kitab berikutnya. Faedah sekarang, ta'rifu ismil kitab. Pengertian atau kita biar tahu nama kitab ini. Nah, al-madkhal huwal bawwabah li syai'. Al-madkhal yaitu pintu untuk masuk ke suatu hal. Kemudian al-faraid, al-fardu lughatan al-haz wal qata', yaitu mengiris dan memutus. Ini nama fard. Asal kata dari al-fardu. Kemudian fariidah, faraid, yaitu berarti keputusan dari Allah Subhanahu wa taala tentang pembagian-pembagian dalam ilmu ini. Wastilahan, secara istilah, huwa nasibul muqaddar syar'an liwarithin makhsusin fala yazidu illa birraddi wa la yanqusu illa bil aul. Jatah atau fard, ya. Jatah pembagian, ini istilahnya fard. Jatah pembagian seseorang maksudnya adalah jatah yang ditetapkan secara syar'i bagi ahli waris yang khusus, sehingga dia tidak bisa bertambah kecuali dengan rad dan tidak bisa berkurang kecuali dengan aul. Ini nanti akan kita pelajari, ada namanya rad, ada namanya aul. Seorang kalau ada rad maka bisa tambah dari kadar yang telah ditetapkan. Kalau ada aul dia bisa berkurang jatahnya dari jatah yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana itu insyaallah pada bab-bab yang akan datang akan kita ketahui. Dan ini asal judul kitab akhwan, yaitu judulnya dulu adalah Madkhal ila ilmil faraid. Kemudian diubah menjadi Muyassar fi ilmil mawarith oleh pengarang. Kemungkinan demikian. Dan itu yang kemudian ditetapkan dalam kitab, yaitu Muyassar fi ilmil mawarith. Semoga sebagaimana judulnya untuk kita dimudahkan dalam memahami ilmu ini sebagai bentuk mempelajari agama Allah dan juga menunaikan perkara yang menjadi fardu kifayah, dan lebih dari itu semua untuk kita bisa keluar dari kejahilan terkait perkara-perkara seputar warisan.
Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.